Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Rosalinda. Anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas. Padahal tidak demikian. Arti yang sesungguhnya, kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja. Dan apabila teman kita itu kelakuannya menyimpang, jangan kita tiru. Itulah arti yang sebenarnya. Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Arti lain pergaulan bebas, salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang, yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Jenis-jenis pergaulan bebas. Pada umumnya manusia melihat dan ingin merasakan apa yang telah dilihat, serta ada yang tidak mau ketinggalan. Biasanya mereka menceritakan pengalaman mereka dan melakukan sesuatu yang menyimpang. Kemudian orang yang mendengarkan itu tidak mau ketinggalan karena pendapatnya dia akan dikatakan laki-laki pecundang karena belum merasakan atau berbuat hal itu. Maka timbullah di benak mereka untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Salah satu contoh yang sekarang menjadi bahan perbincangan adalah yang pertama, seks bebas. Kedua, merokok. Ketiga, miras dan narkoba. Keempat, kehidupan malam. Kelima, tawuran. Terus penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga yang rendah. Keluarga adalah tempat untuk anak yang harus mendapatkan pelajaran sosial yang pertama kali. Anak akan diajarkan mengenai beberapa aturan yang berlaku, juga apa yang tidak boleh dilanggar. Sangat penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan dengan lingkungan yang baik, sehingga orang tua akan tetap mengawasi apapun tingkah laku anak saat itu. Yang kedua, keadaan rumah yang tidak stabil atau broken home. Keadaan keluarga sangat mempengaruhi terhadap tingkah laku atau perkembangan psikis remaja. Apabila keadaan orang tua itu tidak harmonis, maka perkembangan psikis anak akan terganggu dan anak cenderung mencari kesenangan di luar, sehingga mereka bebas melakukan apapun di luar rumah. Dan yang ketiga, kurang hati-hati dalam berteman atau salah memilih teman. Berteman mungkin hal ini hal yang wajar, namun dalam memilih teman kita harus hati-hati. Teman bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif, sehingga dalam bergaul tidak asal-asalan. Maka dari itu kita harus memilih teman yang benar-benar baik, agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang cenderung bebas. Yang keempat, lingkungan sekitar yang tidak baik. Lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cara bergaul para remaja. Apabila kondisi keluarga sudah baik, akan tetapi lingkungan sekitar tidak mendukung atau tidak kondusif, maka anak-anak tersebut juga dapat terjerumus dalam pergaulan bebas. Apalagi remaja zaman sekarang lebih menyukai bergaul dengan teman yang ada di lingkungan sekitar daripada dengan keluarga. Dampak pergaulan bebas. Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar baik bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara.
Pengaruh-pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain: yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan, prestasi cenderung menurun, kriminalitas tinggi, penyakit sosial, masalah kesehatan secara global, tercorengnya nama baik keluarga, tekanan batin, hilangnya masa depan. Terus cara menghindari pergaulan bebas. Bahaya dan dampak dari pergaulan bebas yang semakin mengkhawatirkan itu dapat kita hindari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, anak memperkuat pendidikan agama. Kedua, memilih teman. Ketiga, memperkuat hubungan orang tua dan anak. Keempat, pendidikan seks yang tepat. Kelima, menghindari lingkungan yang kurang baik atau tidak kondusif. Keenam, memperluas pengetahuan. Ketujuh, mengikuti kegiatan atau menyalurkan hobi yang positif. Dan berikut ini adalah tips cara bergaul atau berteman yang sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Bagi anak remaja, sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran agama. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa remaja yang melakukan pergaulan tidak sehat, sebagian besar kurang memahami norma agama. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran beragama agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Kedua, memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. Ketiga, memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita dapat terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau sehat. Walaupun begitu, teman yang pergaulannya buruk tidak harus kita asingkan, melainkan kita tetap berteman dengannya, tapi harus menjaga jarak. Jangan terlalu dekat atau akrab dengan orang yang memiliki sifat yang tidak baik atau tidak sehat. Keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif, misalnya diarahkan untuk mengembangkan keterampilan atau penyaluran bakat olahraga, memperdalam kajian agama, menulis cerpen, menggambar, atau dengan yang lain. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya, sesuai dengan norma agama dan norma sosial di Indonesia. Misalnya, menyapa teman lawan jenis dengan sapaan yang baik, bersahabat, dan berteman dengan lawan jenis dengan saling menghormati dan menghargai, memakai pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta mempertontonkan aurat dan sebagainya. Yang keenam, menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Sabar adalah salah satu kunci penguasaan emosi. Cobalah melatih diri dalam menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah atau emosi.